Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Adapun tema kali ini yaitu terkait bahaya syirik yang tidak disadari. Seringkali kita mengira diri kita sudah beriman, sudah bertauhid. Namun tanpa sadar, kita justru terjatuh dalam syirik yang halus, syirik yang tidak tampak, tetapi memutus hubungan kita dari Allah. Allah sudah peringatkan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendakinya. Syirik itu bukan hanya menyembah berhala, tetapi menyekutukan Allah dalam kesadaran. Ketika kita menuhankan sesuatu selain Allah, seperti hawa nafsu kita, ego kita, bahkan bayangan tentang Tuhan yang kita bentuk dalam pikiran kita sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh jalan yang lurus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 161 yang artinya, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka jalan lurus itu bukan sekedar jalan pengetahuan, tetapi jalan bimbingan ruhani yang mengantarkan kita kepada penyaksian atau syahadat yang sejati. Nah, di sini banyak orang tergelincir. Mereka mengucapkan syahadat tapi belum menyaksikan apapun. Padahal kata asyhadu itu sendiri adalah bukan sekedar ucapan, tetapi penyaksian batin. Penyaksian bahwa tiada yang berkuasa selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Rasulullah SAW adalah perantara penyaksian itu. Tanpa wasilah Rasul, penyaksian itu hanyalah jadi suara yang kosong. Bahkan Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang biasa kita baca pada rakaat pertama kita sholat ya. Tetapi berapa banyak sholat tanpa tahu siapa yang sebenarnya diingat dalam sholat kita. Padahal Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku, yaitu surat At-Taha ayat 14. As-sholat lidzikri. Nah, pertanyaannya, apanya Allah yang kau ingat? Bahkan kita belum mengenal Allah. Allah yang kita kenal adalah Allah yang ada dalam bayangan kita sendiri, yang ada dalam pikiran kita. Kalau yang diingat bukan Allah yang hak, maka yang disembah bisa saja bayangan dan ciptaan dari pikiran kita sendiri. Nah, itulah mengapa setiap hari kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Mereka itulah rantai wasilah ruhani yang menyambungkan manusia kepada Allah. Tanpa menyambung ke jalan itu, seseorang mudah terperosok dalam syirik kesadaran, yaitu merasa beribadah kepada Allah, padahal beribadah kepada dirinya sendiri, Tuhan
ciptaan hayalannya sendiri. Karena belum mengenal Tuhan. Padahal di sini awaluddin ma'rifatullah adalah awal kita beragama adalah mengenal Allah, ya. Karena kalau tidak mengenal, bagaimana kita bisa menyaksikan, bagaimana kita bisa mengingat maksudnya. Jadi awaluddin ma'rifatullah dengan bersyahadat, pada awalnya kan kita bersyahadat. Ketika syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini kalau kita hanya berucap saja, tidak menyaksikan, bagaimana kita mau mengenal? Karena kita tidak menyaksikan. Nah, sesungguhnya disinilah kita rancunya. Kita bersahabat hanya sebagai ucapan saja, ucapan yang kosong tanpa penyaksian. Ini di sini aja sudah distorsi, ya. Jadi begitu kita masuk ke dalam sholat, as-sholatu lidzikri, artinya sholat untuk mengingat. Tapi karena pada saat syahadat kita tidak menyaksikan, bagaimana kita bisa mengingat apa yang kita saksikan? Nah, di sini rancu lagi. Jadi inilah khawatir kita menjadi sholat-sholat yang lalai. Maka kita berdoa selalu dalam sholat, yaitu tadi Al-Fatihah untuk ditunjuki ke jalan yang lurus. Tapi kita juga tadi sudah disampaikan bahwa minta jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Nah, baiklah pemirsa, dimanapun berada, jangan cepat menilai orang lain itu sesat. Tetapi lihat dulu, apakah kita sudah berjalan di jalan Shiratal Mustaqim? Apakah ibadah kita sudah lillahi rabbil alamin? Atau masih untuk ego? Atau pujian manusia? Atau hayalan kita belaka? Tauhid sejati bukan hanya di lidah, tetapi di kesadaran yang tersambung pada Allah melalui guru yang ditunjukinya, atau ulama warasatul anbiya, atau wali yang mursida. Karena jalan yang lurus itu bukan sekedar teori atau bacaan atau hafalan, melainkan bimbingan hidup menuju penyaksian. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.